Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Akibat donor mata dari korban kecelakaan. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dini hari, kecelakaan terjadi. Mobil dengan kecepatan tinggi melaju kencang hingga tanpa sadar melawan arus. Hingga di titik terakhir, akhirnya mobil tersebut berhenti setelah menabrak truk tangki Pertamina. Alhasil, ledakan besar pun terjadi. Beberapa orang meregang nyawa dan tak dapat diselamatkan. Begitupun dengan dua kendaraan lainnya yang terparkir di belakang truk tangki itu, yang tadinya menunggu tanda rambu lalu lintas menghijau. Naasnya dari arah tak terduga, ada mobil yang tiba-tiba putar balik dan melawan arus, menabrak kendaraan yang sedang berhenti. Darah mengucur. Malam yang dingin menjadi saksi tragedi tragis itu. Setengah jam kemudian, polisi dan ambulan akhirnya sampai di tempat kejadian. Para petugas berseragam langsung memasang polisi lain dan menutup jalan, mengalihkan kendaraan yang melintas untuk dibawa ke jalur lain. Petugas rumah sakit langsung menyiapkan tandu dan mengangkat para mayat masuk ke ambulan secara bergantian. Dikarenakan ambulan yang tersedia hanya 2 buah. Di samping itu, korban kecelakaan tersebut dikisarkan lebih dari 10 orang. Maka mereka harus membawa jenazah tersebut secara bergantian ke rumah sakit terdekat. Salah satu anggota kepolisian berlari ke arah satu mobil, yang dimana pelakunya akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun posisi pemuda itu ternyata juga tak kalah memprihatinkan. Tubuhnya terjepit badan mobil yang sempat terguling, serta mata sebelah kirinya tertancap kaca. Mobil dalam kondisi ringsek parah. Semua badan mobil hancur, pun kacanya yang hampir melebur menjadi debu. Sekuat tenaga mereka mengeluarkan pria itu. Beruntungnya mobil tersebut terselamatkan dari ledakan hebat itu. Mereka mengantongi kartu identitas dan di mana di situ jelas tertulis nama dan alamat pemuda itu. Usianya masih 25 tahun. Statusnya belum menikah. Terdapat satu file yang membuat para anggota kepolisian tersebut merasa tercengang. Tertera di sana satu nama pengusaha terkenal, di mana seluruh dunia pun pasti mengenal sosok tersebut. Rupanya pemuda itu adalah anak dari pengusaha tambang batu bara ternama di negeri ini. Tak ada unsur lain di balik kecelakaan tragis itu selain mengantuk, karena mereka tak menemukan alkohol, narkoba, ataupun jenis miras lainnya di dalam mobil itu. Saat dicek, ternyata nadi di tangannya masih berdenyut, namun keadaannya lemah. Secepat mungkin mobil kepolisian pun segera dikosongkan untuk melarikan pria yang masih hidup itu ke rumah sakit. Tak mungkin jika harus menunggu ambulan yang entah kapan tibanya, karena melihat jenazah lainnya yang masih tergeletak juga menunggu tandu. Petugas lainnya langsung datang ke rumah si pria ini, mengabari seluruh anggota keluarganya bahwa anaknya kecelakaan. Alhasil, setelah keluarga mengetahuinya, baru-barulah mereka datang ke rumah sakit yang tadi disebutkan untuk melihat keadaan putra mereka. Sampai sana mereka kaget, karena sang putra, yaitu lelaki yang akan ditetapkan sebagai tersangka itu, ternyata tidak terdaftar di kamar pasien, melainkan langsung dibawa ke ruang ICU. Dokter menyarankan dibawa ke sana, karena posisi terakhir saat melihat kondisinya, pemuda ini sudah dalam keadaan kritis. Apalagi melihat kaca yang tertancap dalam di area bola matanya. Keluarga menangis histeris melihat kondisinya, terlebih ayah dari pemuda tersebut. Ternyata pengusaha tambang batubara ini hanya memiliki putra tunggal, yaitu pemuda yang masih ditangani di ruang ICU itu. Pupus sudah harapan mereka ketika melihat anak yang paling dibanggakannya sedang berjuang melawan maut di dalam sana. Kronologi sebenarnya sudah diceritakan oleh pihak kepolisian saat datang ke rumah. Pihak keluarga juga telah mengatakan bahwa pemuda itu sama sekali
tidak pernah mengonsumsi minuman ataupun obat-obatan terlarang. Jadi, kesimpulannya memang benar bahwa dugaan kecelakaan tragis malam itu diakibatkan karena pemuda ini dalam keadaan kantuk yang luar biasa. Apalagi ayahnya sempat mengatakan bahwa sang putra terakhir kali menghubunginya akan kembali ke rumah setelah berlibur bersama kawan-kawannya. Untung saja saat itu ia sendirian. Jika masih dengan kawannya yang lain, entah apa yang akan ayahnya jelaskan kepada pihak orang tua dari para teman seputra semata wayangnya itu. Setelah menunggu lama, akhirnya 2 dokter dan beberapa perawat keluar dari ruangan. Mereka menghampiri keluarga besar pemuda itu sembari menggelengkan kepala dan meminta maaf. "Bagaimana, Dok, keadaan anak saya?" tanya sang seorang wanita yang sedari tadi cemas tidak karuan. "Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Putra bapak dan ibu selamat, namun kondisinya sangat kritis. Dan..." Dokter itu seperti berat untuk melanjutkan ucapannya. "Dan apa, Dok? Katakan." Tak sabar lagi, ayah dari pemuda itu langsung mencengkram kerah baju dokter tersebut. Untung saja langsung ditenangkan oleh wanita tadi dan juga pihak keluarga yang lain. "Maafkan suami saya, Dok. Dia begini karena khawatir dengan keadaan putranya," ujar sang perempuan itu. Dokter itu mengangguk. "Sekali lagi, maafkan kami, Pak, Bu. Putra Anda selamat, namun mata sebelah kirinya mengalami kebutaan total. Alhasil dia harus kehilangan penglihatannya pada satu matanya." Jelasan dokter pada mereka. Orang tua dari pemuda itu pun langsung syok. "Berapapun biayanya akan saya bayar, Dok. Tapi tolong carikan pendonor mata untuk anak saya. Jika putra saya siuman nanti, apa yang harus saya katakan padanya? Saya tak tega melihat putra saya yang umurnya masih muda harus mengalami hal seburuk itu," serunya. "Saya akan usahakan, Pak. Cari donor mata itu susah-susah gampang. Harus diperiksa dulu apakah kornea matanya cocok atau tidak dengan jenis mata anak Bapak," tutur dokter itu. "Saya nggak peduli mau cocok atau tidak. Yang penting anak saya bisa melihat lagi. Saya akan bayar berapapun, asalkan dokter mau mencarikan pendonor mata untuk anak saya," ungkap bapak dari pemuda itu lagi. Ia menekan dokter itu untuk segera mencarikan pendonor mata bagi putranya. "Dok, dalam kecelakaan malam ini ada banyak sekali korban. Yang lainnya seluruh badannya sudah terbakar dan tak terbentuk. Tapi tadi pas di ruang jenazah, saya menemukan mayat seorang perempuan yang keadaan wajah dan tubuhnya masih utuh. Kalau tidak keberatan, kita bisa mengambil satu kornea matanya untuk didonorkan kepada pemuda yang masih terbaring itu." Suster yang tadinya diam, kini mulai berbisik kepada dokter itu dan menyarankan hal tersebut. "Maksudnya, dengan memberikan mata jenazah sebagai pendonor, begitu?" Dokter tersebut agaknya kurang setuju. "Apa kamu tidak berpikir bagaimana pendapat keluarganya nanti jika salah satu kornea matanya didonorkan pada orang lain?" ucap dokter itu. "Dia kan sudah meninggal, Dok. Lagi pula petugas kepolisian sudah memeriksa dan tidak menemukan identitas apapun dari mayat tersebut," tutur suster itu kembali. "Apa dokter tidak tahu bahwa lelaki yang mengancam Anda tadi merupakan salah satu pengusaha tambang batubara ternama di negeri ini? Bagaimana kalau dia nanti menuntut rumah sakit ini dan kita..." "Bicaramu semakin ngawur. Mencari pendonor mata yang sesuai bukanlah tugas yang gampang. Meskipun ada, kita harus memeriksa dulu keadaan matanya. Apakah ada masalah yang serius apa tidak?" jelasnya kepada perawat tersebut. "Baiklah, saya konfirmasi dulu dengan keluarga korban. Nanti jika ada pihak dari keluarga jenazah tadi mencoba menghubunginya, segera lapor ke saya. Dan kamu bisa lanjutkan tugas malam ini. Jangan lupa periksa ulang pasien tadi. Kalau ada apa-apa dengan keadaan pasien, langsung hubungi saya," imbunya lagi. "Baik, Dok."
Mereka akhirnya kembali ke tugas masing-masing. Saat dokter itu akan menyampaikan sesuatu tentang donor mata untuk anak dari pengusaha tambang batu bara itu, tiba-tiba pihak kepolisian sudah datang terlebih dahulu untuk menjumpai keluarga pemuda itu. Jadi, dokter tersebut memilih pergi dan memeriksa pasien lainnya. "Selamat malam, Pak," sapa petugas berseragam itu. "Ya, malam." Lelaki itu agaknya tahu apa maksud tujuan polisi itu kemari. "Begini, Pak, ini kasus yang sangat serius. Tapi melihat keadaan anak Bapak, bikin repot. Begini sajalah, kumpulkan semua anggota keluarganya dan tanya, apa mau mereka? Saya akan ganti semua kerugian yang disebabkan oleh putra saya." Belum juga polisi itu menjelaskan semua kronologinya, lelaki itu memotong pembicaraan. Ia tidak mau ambil pusing atas kasus yang dibuat oleh anak semata wayangnya itu. "Pak, tapi ini soal nyawa, dan kami pihak kepolisian sudah menetapkan anak Bapak sebagai tersangka. Dan jika anak Bapak sudah siuman, maka kami, para anggota sudah ditugaskan menjemput paksa anak Bapak untuk dibawa ke sel tahanan," tutur komandan kepolisian itu. Tak kunjung lama, beberapa orang turut menghampiri pengusaha ternama itu. "Benar, jebloskan saja anaknya ke penjara. Dia telah menyebabkan semua anggota keluarga saya tewas." "Setuju. Adik dan mama saya juga menjadi korbannya." Hiruk pikuk. Suara sorak-sorai di rumah sakit mengundang kericuhan. Orang-orang yang ada di rumah sakit langsung mengabadikan momen tersebut dan merekamnya. Berdalih menghindari semuanya, lelaki yang diduga ayah dari pemuda yang terbaring itu langsung menelepon pengacaranya. Ia tak bisa menuntaskan sendiri dan melawan satu persatu orang-orang yang diduga merupakan keluarga korban. Setelah menunggu, akhirnya 4 orang pria berjas datang ke rumah sakit tersebut dan langsung menghampiri lelaki itu. Mereka berjalan menjauh dari kerumunan, memperbincangkan segala tragedi yang menyangkut putranya. Setelah berbincang agak lama, pengacara itu terlihat berbicara kepada satu persatu keluarga korban. Mereka terlihat berbisik, entah mendiskusikan apa. Lalu, 2 orang yang datang bersama pengacara tersebut disuruh mengambil benda yang telah dibawanya menurut arahan lelaki pengusaha tadi. 2 tas koper besar berwarna hitam itu dikeluarkan, ditenteng oleh mereka menuju ke dalam. Saat tas tersebut dibuka, pihak keluarga korban langsung kaget. Ternyata tas itu berisi uang yang kisaran jumlahnya mungkin bisa puluhan juta. "Begini, Pak, Bu, anak saya sedang terbaring di sana, dan saya akan pastikan bagaimanapun masalahnya, saya akan jamin anak saya tidak akan dipenjarakan. Ini ada uang per koper berisi 100 juta. Saya sudah ambil keputusan. Masing-masing korban akan mendapatkan uang tersebut. Dan sebagai gantinya, Anda harus mencabut laporan itu. Bebaskan anak saya dari tuduhan," ujar pengusaha itu pada keluarga korban. Agaknya ia mencoba untuk bernegosiasi. "Maksud Anda ingin menukar nyawa anak kami dengan uang tersebut?" seru salah seorang dari mereka. "Ya, bisa dibilang seperti itu," jawabnya enteng. Kini ia mengambil posisi duduk dengan satu kakinya ditekuk ke atas. Setelah itu, mereka mencoba berunding, berbisik menjauh dari lelaki pengusaha itu. Setelah beberapa menit, "Uang ini kami terima, tapi keputusan tetap ada di tangan hakim," ujar ibu-ibu yang diduga orang tua dari salah satu korban kecelakaan itu. Hingga pada akhirnya, 2 koper berisi ratusan juta itu diambil oleh kedua belah pihak keluarga korban. Pengusaha tersebut nampak menyunggingkan bibir. "Dasar manusia, kalau sudah melihat uang," ungkapnya. "Pak Edward, tolong atur semuanya. Kasih uang yang jumlahnya sama kepada keluarga korban. Dan pastikan juga semuanya mencabut laporan dugaan tersebut terhadap anak saya," perintahnya kepada sang pengacara. Pengacara itu pun mengangguk. Tak berselang lama,
Dokter tadi kembali lagi untuk memberitahukan bahwa donor mata untuk anaknya sudah ada. Bagaimana, Dok? Pengusaha itu langsung menghampirinya. Ada pak, tapi... Dokter itu ragu untuk menceritakan semuanya. Tapi apa? Masalah uang lagi? Tenang aja kalau itu. Berapapun yang dokter mau akan saya kasih, ucapnya congkak. Bukan di situ pak masalahnya, sahut dokter itu. Lalu di mana? Operasi kan tinggal operasi saja. Donor matanya kan katanya sudah ada. Apalagi yang dipikirkan? Sentak pengusaha itu. Begini pak, donor matanya memang sudah ada. Semuanya sudah saya tes. Tak ada masalah apapun pada kornea matanya, seru dokter tersebut. Terus? Bagus dong kalau gitu. Kan operasinya bisa secepatnya dilaksanakan, sahut lelaki super kaya itu. Yang jadi masalahnya, anak bapak akan mendapatkan donor mata dari pasien yang sudah mati. Saya kesini mau menyampaikan hal itu, sekaligus meminta tanda tangan sebagai persetujuan. Jelas dokter itu yang kini berterus terang padanya. Sejenak pengusaha itu berpikir. Tidak apa-apa lah mas, yang penting kan Arya bisa melihat lagi. Nanti apa kata rekan kerja kamu kalau mereka sampai tahu anak kamu itu buta? Belum lagi kasus kecelakaan yang menewaskan banyak korban akibat ulahnya. Bisa hancur nanti reputasi nama besar Wardana kan? Ada satu wanita, ia masih muda, mendekat ke arah mereka. Ia menyuruh pengusaha itu untuk menerima saja donor mata yang sudah ada itu, meskipun itu dari orang yang sudah meninggal. Begitu ya? Baiklah dok, saya setuju. Atur saja baiknya bagaimana. Dan tidak usah khawatir tentang biayanya. Untung ada kamu sayang, ujarnya sembari menowel dagu wanita tadi. Akhirnya keputusan ia serahkan kepada dokter itu. Yang terpenting, putranya itu bisa melihat lagi. Setelah menerima tanda tangan, dokter tersebut langsung menginfokan kepada tenaga medis lainnya yang akan membantunya untuk menyiapkan segala persiapan operasinya. Untung ada kamu sayang. Gak salah ternyata mas pilih kamu sebagai pengganti ibunya Arya yang sudah tiada. Makasih ya. Lelaki itu kembali memuji wanita tersebut, yang tak lain merupakan istri keduanya, ibu tiri dari pemuda yang tergeletak tak berdaya di ruang ICU itu. Setelah itu, dokter langsung memindahkan pemuda itu ke ruang operasi. Raut wajah pengusaha itu sangatlah bahagia. Segalanya akan kulakukan asal putraku bisa melihat kembali. Tak peduli, meskipun itu harus menjongkel mata dari orang yang sudah mati, ucapnya. Istri kedua dari pengusaha tersebut tampak menyandarkan kepalanya pada pundak sang suami. Semoga Arya bisa segera pulih ya mas, tuturnya sembari menyeka air mata palsunya. Semenjak kepergian sang ibunda, entah mengapa pemuda bernama Arya itu sangat membenci ibu tirinya ini. Ia menganggap sebab akibat dari kematian ibunya merupakan ulah dari sang wanita itu yang ingin menguasai seluruh harta dan kekayaan keluarga Wardana. Sempat dahulu Arya pergi ke orang pintar karena dirinya merasa ibunya meninggal dengan cara tak wajar. Dan ternyata benar dugaannya. Mbak Dukun itu menyatakan bahwa sang ibu mati karena disantet. Terakhir kali, sebelum meninggal, ibunya sempat memuntahkan cairan darah berwarna hitam pekat. Dan dalam cairan tersebut terdapat beberapa belatung berukuran besar. Namun saat Arya akan memberitahukan hal tersebut kepada sang ayah, ibunya mencegahnya. Ia tak mau jikalau sampai ayahnya berseteru dengan putranya sendiri gegara hal yang tak masuk di akal. Padahal semua itu benar nyatanya, dan Aryalah yang menjadi saksi atas kematian tak wajar yang menimpa ibunya. Beberapa kali Arya mencoba menjelaskan kepada pengusaha tersebut. Namun, bujuk rayu Andini, si ibu tiri sungguh dahsyat. Penjelasan Arya tadi gubris. Ia malah menganggap anaknya itu depresi setelah ditinggal ibunya. Mungkin inilah salah satu penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Terakhir sebelum kecelakaan, ternyata pada hari itu,
Ia sempat terlibat konflik kecil dengan ibu tirinya yang menyebabkan Arya lari dari rumah dengan pikiran kacau. Namun tak bisa dipungkiri, yang namanya anak, pasti semua orang tua akan merasa khawatir jika terjadi hal yang buruk padanya. Begitupun dengan apa yang dirasakan oleh pengusaha itu. Semua yang ada di sini, tolong rahasiakan apa yang sudah terjadi. Jangan sampai Arya tahu bahwa donor mata itu berasal dari orang yang sudah mati. Siapapun yang membocorkan hal itu, saya pastikan orang itu akan menerima hukuman yang setimpal dan didepak dari anggota Wardana. Entah itu dari orang luar maupun orang dalam. Himbaunya kepada semua, sembari melirik tajam ke arah istrinya. 2 jam operasi berlangsung, dan akhirnya lampu ruangan operasi itu redup. Dokter dan beberapa suster yang membantunya keluar. Dengan raut wajah tenang, dokter itu mengatakan bahwa operasinya berhasil. Namun untuk membuka perban pada area matanya, perlu menunggu beberapa minggu lagi. Begitulah penuturannya. Kemudian beberapa suster nampak memindahkan mayat wanita cantik itu ke ruang jenazah, menunggu sampai ada pihak dari keluarganya mengambil jenazahnya. Singkatnya, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Inilah waktunya untuk menyaksikan putra tunggalnya itu bisa melihat lagi. Pengusaha tersebut tak sabar ingin melihat hasilnya. Perlahan sang dokter mulai membuka perban matanya, dan kondisi Arya pada saat itu sudah lebih baik dari sebelumnya. Jauh dari prediksi koma, seperti yang dituturkannya beberapa minggu yang lalu. Santunan uang 100 juta kepada tiap-tiap korban juga sudah diterima keluarganya. Pengusaha itu sangat berharap dengan apa yang ia lakukan pada saat itu bisa membungkam mulut mereka agar tak menceritakan kasus itu kepada putranya, sekaligus sebagai uang sogokan untuk mencabut laporan yang sudah mereka buat terhadap Arya. Harusnya menghilangkan beberapa nyawa, taruhannya tidak cukup. Walaupun itu dimasukkan penjara bertahun-tahun, hukuman setimpalnya ialah dipenjara seumur hidup. Jika tidak, harus dihukum mati. Namun lain halnya jika orang tersebut merupakan anak dari pengusaha sangat kaya raya. Apalagi jaminannya bukan main, 100 juta per korban. Nah Arya, sekarang buka matanya perlahan ya, suruh dokter tersebut pada pemuda itu. Arya mengangguk. Ia pun membuka pelan matanya. Pelan-pelan saja, lalu kedipkan mata kamu berulang, dan jangan dikucek. Tambah dokter itu lagi. Arya mengedipkan matanya. Pandangannya samar. Sekejap, cahaya bisa ia lihat. Selanjutnya ia bisa melihat dengan sempurna. Pak, aku sudah bisa melihat, Pak. Ungkapnya gembira. Sang ayah pun dengan bahagia langsung memeluk putranya. Kini pandangannya tertuju pada gadis cantik berambut ikal. Gadis itu menggunakan kacamata hitam, dan ia menggenggam tongkat kecil panjang. Siapa gadis itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa mungkin dia anak dari istri kedua papa? Hatinya mulai bertanya-tanya. Sayang, hari ini papa akan buatkan pesta meriah untuk kesembuhanmu ini. Kamu boleh undang siapa saja yang kamu mau. Seru pengusaha itu sembari mengusap lembut kepala putranya. Makasih, Pak. Arya hanya menorehkan senyum. Mungkin anak lainnya akan bahagia sekali jika akan dibuatkan pesta meriah dan semegah itu. Apalagi semua itu dikhususkan untuk dirinya. Namun beda halnya dengan Arya. Semeriah apapun pestanya, akan tetap terasa hampa tanpa sosok ibu. Meskipun saat ini ia mempunyai ibu sambung, tapi semua itu tak akan pernah bisa untuk menggantikan kasih sayang sang ibu kandung yang kini sudah bahagia dipelukan sang ilahi. Tak terasa air mata Arya meneteskan kala itu. Dengan sigap, Andini langsung mengusap peluh putih yang mengalir di pipi sang anak. Namun Arya malah menampik tangannya. Jangan sok peduli sama gue. Ingat, sampai kapanpun lo gak bisa gantiin tempat ibu kandung gue. Ungkapnya. Arya pun langsung bangkit dan meninggalkan ruangan itu.
Kamu yang sabar ya. Pasti suatu saat nanti Arya bisa kok menerima kehadiran kamu. Hibur sang suami. Andini mengangguk. Lagi-lagi memasang wajah drama dengan mengeluarkan air mata palsu andalannya. Arya berjalan menelusuri lorong rumah sakit. Dalam hatinya ia senang masih dipedulikan oleh sang ayah. Namun kesedihan lainnya kini telah mengisi kembali kisah kenangan yang masih tertata rapi dalam ingatannya. Kenangannya bersama ibunya yang telah tiada. Semuanya akan terlupakan semenjak kehadiran wanita pengganti almarhumah mamanya itu. Kebencian Arya kepada Andini semakin mendalam. Ia merasa bahwa Andini selalu saja mencari kesempatan untuk memprovokasi ayahnya dalam hal apapun. Bodohnya lagi, sang pengusaha selalu takluk dengan semua yang diucapkannya. Pesta yang dibuat sang ayah untuknya rasanya tak ada arti dan kesan apapun tanpa dirinya sosok seorang ibu. Arya mencoba duduk di kursi ruang tunggu yang ada di rumah sakit itu. Suasana nampak sepi. Tak ada suster maupun pekerja medis lainnya yang berlalu lalang seperti biasanya. Berlarut dalam kesedihan itu tidak baik. Sungguh terkejutnya pemuda itu ketika mendengar suara seorang wanita yang tengah berbicara. Dilihat di sampingnya, ada seorang wanita cantik mengenakan kacamata hitam kini sedang duduk santai, tepat berdampingan dengannya. Kamu, bukankah kamu gadis yang ke ruanganku bersama wanita itu? Ucapnya. Wanita yang ada di sampingnya ternyata sama dengan perempuan yang dilihatnya tadi di ruangannya. Ia menunggunya bersama dengan anggota keluarga yang lain di saat momen perbannya dibuka. Namun Arya masih tak tahu siapakah wanita itu sebenarnya. Ia mengira bahwa wanita tersebut adalah keluarga dari ibu sambungnya. Wanita itu hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Arya. Muncul tanpa diundang, seperti hantu saja, gerutunya. Siapa? Aku? Aku kan dari tadi duduk di sini. Kamu saja yang gak merhatiin. Balas perempuan itu padanya. Perasaan tadi di sampingku gak ada orang deh. Ucapnya lirih dalam kebingungan, sembari menggaruk kepalanya. Berat sekali ya. Masalahnya sampai termenung lama begitu tadi? Tanya wanita itu. Bukan urusanmu, jawab Arya ketus. Lagi dan lagi, wanita tadi hanya tersenyum. Tak berselang lama wanita tadi bangkit dan berjalan ke arah lorong rumah sakit. Tepat di depan sana, ada sebuah hospital bed yang diletakkan di jalan begitu saja. Ia melihat dengan jelas bahwa wanita itu berjalan dengan alat bantu tongkat panjang. Arya pun langsung merasa bahwa ada kelainan dalam penglihatan wanita itu. Dengan cepat, Arya pun langsung berlari untuk memindahkan hospital bed tersebut supaya wanita itu tidak tertabrak. Suara decitan roda panjang rumah sakit itu membuat wanita itu kaget. Kamu gak lihat? Kalau di depan kamu tadi ada hospital bed, ucap Arya dengan nada tegas. Namun ada terselip sedikit kepedulian di hatinya. Wanita itu tersenyum lagi. Orang Buddha mana bisa lihat? Setelah berucap demikian, wanita tersebut melanjutkan jalannya menuju ke arah lorong. Dasar wanita aneh, oceh Arya. Ia pun langsung membalikkan badan dan berniat menuju ruangan semula. Baru beberapa langkah, dari kejauhan Arya dikejutkan oleh seorang bapak-bapak yang berjalan dengan terseok-seok. Mendadak rumah sakit yang tadinya sepi menjadi ramai. Namun Arya merasa orang-orang yang berlalu lalang di sana wajahnya nampak pucat semua. Pandangannya juga kosong, menatap ke arah depan. Tak hanya itu, kini netra Arya melihat satu hospital bed yang ditutup oleh kain berwarna putih nampak berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Ranjang itu seperti berisi jenazah seseorang. Bulu kuduk Arya pun langsung meremang. Hospital bed
berisikan mayat seorang itu kini berjalan sendiri ke arahnya. Arya langsung mundur beberapa langkah, hingga tanpa sadar ia menabrak seseorang. Saat menoleh, Arya kaget. Ternyata yang ditabraknya adalah bapak-bapak yang berjalan di depannya tadi dengan langkah terseok-seok. Loh, bukannya bapak ini tadi ada di sana? Ucapnya heran dalam hati. Bapak itu kini terkejut akibat ditabrak oleh Arya tadi. Maaf pak, saya nggak sengaja. Serunya sembari mengulurkan tangan kepada bapak tersebut, berniat ingin membantunya berdiri. Nak, bisa tolong bapak tidak? Ujar bapak itu dengan wajah menunduk. Baru juga akan menjawab. Kini Arya melihat genangan darah yang mengalir begitu deras di lantai. Darah itu menetes dari kening bapak-bapak itu. Pak, bapak kenapa? Arya langsung mendongakkan wajah ke lelaki tua yang ada di hadapannya saat itu. Ia pun seketika langsung jatuh terjungkal. Bapak-bapak itu wajahnya hancur tak berbentuk. Mukanya dipenuhi oleh darah. Tolong bapak, nak, ujarnya. Arya pun takut langsung berlari meninggalkan tempat itu. Nafasnya tersengal akibat berlarian tadi. Kini posisi Arya sudah dekat dengan ruangannya. Ia bisa melihat kala itu sang ayah tengah berbicara dengan dokter yang menanganinya tadi. Dengan tertatih sambil memegangi perutnya, Arya pun menghampiri mereka. Dari mana kamu ini? Kelayapan saja, cecar pengusaha itu kepada putranya. Kamu itu belum sembuh total, jadi jangan kabur-kaburan, imbu sang ayah lagi padanya. Gak kemana-mana, cuman cari angin saja. Bosan di dalam terus, sautnya. Kemudian masuk ke dalam ruangan. Pak, jangan lupa ingatkan Nak Arya untuk minum obatnya secara teratur. Saya permisi dulu, mau menangani pasien yang lain. Tutur dokter tersebut sebelum berlalu pergi. Arya kembali merebahkan tubuhnya di ranjang rumah sakit itu. Apa yang terjadi pada aku sebenarnya? Mengapa sekarang aku bisa melihat mereka? Makhluk yang tak kasat mata. Dan mataku yang sebelah rasanya berat sekali. Arya mengucek matanya. Jangan dikucek, kamu itu baru saja buka perban. Sang ayah langsung menghentikan tindakan putranya. Pak, apa yang terjadi sebenarnya sebelum aku sadar? Dan kenapa mataku tadi diperban? Tanyanya kepada pengusaha itu. Kamu gak ingat? Ayahnya kembali mengajukan pertanyaan. Arya menggeleng. Kamu kecelakaan, mobilmu hancur, dan mata kamu yang sebelah tertancap kaca. Makanya dokter perlu mengoperasinya. Jelas sang ayah. Tertancap kaca? Tapi bagaimana cara dokter mengoperasinya? Bukankah seharusnya mata Arya ini buta? Arya terus melontarkan pertanyaan hingga membuat papanya bingung harus menjawab apa. Kamu ini banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Harusnya kamu ini bersyukur karena mata kamu bisa buat melihat lagi. Papanya berusaha untuk menutupi yang sebenarnya terjadi. Ia tak mau apa yang telah dilakukannya untuk putranya itu sia-sia. Tapi mata sebelah Arya rasanya berat. Seperti gak kayak biasanya, Pak. Arya masih kekeh dengan apa yang dirasakannya pada penglihatannya saat ini. Ya itu karena mungkin kamu perlu istirahat. Makanya jangan kelayapan kemana-mana. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu. Sore nanti kita akan kembali pulang ke rumah. Dan malamnya Papa akan adakan pesta meriah untuk merayakan kesembuhan kamu, ujar pengusaha itu. Sebelum pergi dari ruangan, lelaki tersebut memastikan bahwa putranya itu harus merasa nyaman di rumah sakit ini. Tak lupa ia membalutkan selimut di bagian tubuh Arya, kemudian mencium dahi sang putra. Setelah itu, meninggalkannya sendirian dalam ruangan tersebut
agar putranya itu bisa beristirahat. Arya pun tanpa sadar akhirnya tertidur. Namun baru beberapa menit matanya terpejam. Ia terlihat begitu gelisah. Mimpi buruk pun dimulai saat itu. Ada seorang lelaki yang berlari ketakutan meminta bantuan. Ia dikejar oleh arwah penasaran. Hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang nenek tua yang tidur sendirian di depan ruko. Lelaki itu pun beristirahat sejenak di sana. Tepat dirinya saat ini duduk di samping nenek yang sedang tertidur itu. Beberapa saat, ia merasa bahwa ada yang aneh dengan bagian tubuh si nenek. Ia pun menunduk untuk memastikan apakah yang dilihatnya malam itu adalah nyata atau hanya halusinasi semata. Astaga, kaki nenek ini berdarah. Nenek ini kenapa? Dan mengapa tidak ada yang menolongnya? Untuk memastikan lagi, ia mengecek nafas dan urat nadi si nenek. Lelaki itu berharap bahwa ada yang dipikirannya saat ini salah. Tidak mungkin. Lelaki itu bangkit dan mundur beberapa langkah. Saat dicek, nenek tadi ternyata sudah meninggal. Keadaannya sungguh tragis. Satu kakinya yang sebelah seperti bekas terpotong atau diamputasi. Namun anehnya, tak ada secari kain ataupun berban yang membalut lukanya, hingga menyebabkan genangan darah segar mengalir begitu saja. Ia memutuskan untuk pindah dari tempat itu, hendak menolong. Namun dirinya berpikir lagi. Ia takut jika dianggap sebagai pembunuh. Sedangkan suasana malam itu sangatlah sepi. Tak ada seorang pun yang berlalu lalang melewati jalanan selebar itu. Bahkan mobil ataupun kendaraan roda 2 lainnya tak nampak melintasi jalan itu. Saat akan pergi, tiba-tiba ia kaget karena merasa tangannya ditarik oleh seorang. Tolong nenek, Cuk. Orang yang tadi sudah tidak bernapas lagi, kini terlihat berbicara padanya. Lelaki itu pun langsung kaget bukan kepalang. Ia sampai jatuh tersungkur, tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tak ada pilihan lain baginya selain berlari lagi meninggalkan tempat itu. Tolong! Tolong! Ia berteriak sekencang mungkin, sampai dirinya tak sadar bahwa saat ini ia berada di perlintasan rel kereta api. Tanpa disangkanya, ada sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi, hendak melewati perlintasan tersebut. Pemuda itu berteriak sekencang mungkin. Ia pasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya kepada dirinya. Tidak, aku belum mati. Arya, bangun nak. Sang ayah yang melihat anaknya berteriak, spontan langsung membangunkannya. Pak, Arya bingung. Mengapa kali ini dia kembali berada di rumah sakit? Kamu mimpi buruk ya? Ujar papanya. Arya tak menjawab. Keringat dingin masih terus bercucuran dari dahi hingga jatuh membasahi pakaiannya. Arya merasa bahwa semua yang dialaminya barusan bukanlah mimpi, melainkan seperti kenyataan. Ia benar-benar merasa ada di perlintasan rel kereta api. Dirinya merasa setelah matanya berhasil dioperasi, ia selalu dikejar-kejar oleh sosok-sosok arwah gentayangan. Beberapa menit kemudian, dokter yang bertugas untuk memeriksa Arya datang lagi. Dokter tersebut menyatakan bahwa hari ini Arya sudah boleh pulang. Atas rasa syukur karena putranya itu masih selamat dalam kecelakaan hebat malam itu, pengusaha tersebut merencanakan untuk membuat pesta besar-besaran untuk menyambut putranya nanti malam. Semua keluarga terhormat dan ternama akan hadir dalam pesta meriah itu. Tanpa disangkanya, ternyata ia dan juga istri barunya telah mengatur rencana pertunangan Arya dengan teman bisnisnya, seorang wanita cantik dari anak temannya yang berbisnis di bidang kuliner. Itu semua tanpa sepengetahuan anaknya, Arya. Pesta malam ini ternyata juga bertujuan untuk menetapkan pertunangan Arya. Sengaja ia tidak memberitahukan kepada putranya, karena ingin memberi kejutan padanya
Ia tak memikirkan entah putranya itu setuju atau tidak. Jika melihat paras cantik dari anak teman bisnisnya itu, pasti Arya akan lupa segalanya dan langsung menyetujui pertunangan itu. Begitulah yang dipikirkan pengusaha itu. Tak mungkin juga ia menjodohkan anaknya dengan wanita yang tak selevel dengannya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.